Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muslimun Curah Juru Panji Situbondo rahiman wa rahimakumullah. Pada kali ini akan fokus pada kalimat berikutnya dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Butir yang keempat adalah as-sholatu nurun. Sholat itu cahaya. Cahaya itu kalau kita definisikan awal, Pak, cahaya itu adalah sesuatu bentuk terang tetapi tidak mengandung mudarat atau tidak mengandung hal negatif apapun. Terang ya terang, terang bahkan sejuk kayak cahaya rembulan. Maka kalau kita memilih kata-kata atau diksi, kalau cahaya itu dipakai untuk rembulan, kalau sinar itu dipakai untuk matahari. Cahaya terang tetapi tidak panas. Kalau sinar itu terang tetapi panas. Nah, di sini kita fokus pada as-sholatu nurun. Sholat itu pembawa cahaya terang tetapi tidak menimbulkan efek panas. Sholat kita tahu adalah at-taqarrubu illallah, bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bi af'ali maksusatin, dengan tindakan tertentu, af'al, dengan tindakan tertentu, wa aqwali maksusah, dan dengan kalimat atau ucapan-ucapan tertentu. Mufatatihatu bi takbir, diawali dengan gerakan takbir, dan muhtatimatum bisalam atau bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu seperti itu, bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gerakan atau amalan-amalan tertentu, gerakan tertentu, dan ucapan tertentu juga. Kemudian diawali dari takbir. Jadi sholat itu sejak takbir diakhiri dengan salam. Maka kalau sudah assalamualaikum itu sholat selesai. Sholat selesai. Nah, ini sholat. Kemudian dalam perkembangannya, untuk detailnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memesankan, sallu kama ra'aitu usolli, kalian sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi itu aturan-aturan sholat sudah sedemikian lengkap. Di dalam kitab fikih sunnah itu sudah dijabarkan juga. Itu sifat sholat Nabi sudah sedemikian detail, kurang lebih ya yang kita praktekkan seperti itu. Sholat sunnah maupun sholat fardu, sholat wajib maupun sholat yang sunnah. Ini semua menimbulkan cahaya. As-sholatu nurun. Nah, ulama menjabarkan nur yang dimaksud di sini ini tidak hanya nur atau cahaya yang akan menerangi alam kubur kita kelak, bahwa sholat kita ini kelak akan membawa penerang di alam kubur dan di akhirat, ya. Tetapi sesungguhnya sholat kita itu nanti sejak di dunia ini sudah kita bisa rasakan cahaya itu. Nurun fil qalbi wa nurun fil wajhihi, nurun fit dunya, nurun fil qabri, wa nurun fil akhirah. Jadi dari sebab sholat itu maka hati kita akan tercahayai.
Hati yang tercahaya itu adalah hati yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang padang. Kalau orang Madiun itu bilang jembar pikire. Pikirane jembar, atine jembar. Itu antara lain disebabkan merupakan karunia Allah dari sebab seseorang mendirikan sholat. Dan kalau hati sudah jembar, Pak, apalagi ada sebagian hadis yang menyatakan, sebagian ulama yang menerangkan, meskipun ini masih diperdebatkan, tetapi benar, ada kebenarannya karena didukung oleh fakta-fakta dalil yang sahih yang lain, bahwa orang yang sholat itu akan memunculkan cahaya di dalam wajahnya, akan apalagi di akhirat akan terpancar cahaya dari wajahnya. Nah, ini yang menjadi perdebatan kemudian efek duniawi. Apakah orang itu kalau sholat wajahnya kelihatan kinclong, tidak usah pakai skincare gitu? Tidak harus, tidak selalu begitu. Ada orang yang wajahnya memang ya kayak saya ini, wajahnya memang kulitnya kulit gelap, sawo matang gitu ya, mau di skincare mau di apa ya tetap. Tetapi berbeda aura seseorang yang beriman yang sholat dengan aura seseorang yang tidak sholat. Meskipun yang tidak sholat itu wajahnya memang sudah putih misalnya, cahaya itu maksudnya seperti itu. Karena orang yang sholat itu terbimbing hatinya oleh Allah, maka akan terpancar di dalam aura. Ketemu orang gampang tersenyum, diajak ngomong, memberi solusi, ditanya itu akan nyaman jawabannya itu, meskipun tidak memberi solusi. Gampangannya gini, Mas apa Mas? Miftah. Mas Miftah, saya pinjam penggarisnya Mas Miftah. Mas Miftah tidak punya, tapi karena sudah hatinya sudah familiar, sudah terang, oh saya nggak punya Ustaz, tapi coba tak tanyakan teman saya, tak mintakan teman saya, seperti itu, ada solusi. Atau di sekolahan misalkan, pinjam penghapus, aduh punya saya tertinggal, sebentar tak pinjamkan mas pinjam. Seperti itu. Beda Pak kalau jenengan tanya orang, ditanya mas ini jalan ini kalau mau kemana, tidak tahu misalnya. Beda ya, beda nggak Pak? Ditanya mas ini kalau mau ke Roksi, kalau mau ke Roksi jalurnya yang mana di sini? Oh tidak tahu saya, bukan orang sini. Rasanya gimana ya? Jawabannya nggak salah, tapi rasanya gimana? Beda dengan orang, meskipun ini orang pendatang di situ, Pak, jalan mau ke Roksi mana? Wah, saya kok juga baru di sini, coba saya tanyakan sebentar ya Pak. Atau minta tolong itu, mungkin ibu itu, seperti itu. Beda kalau dengan jawaban yang langsung memutus itu. Itu berkali-kali kita nilai seperti itu. Nah, orang yang punya nur di dalam hatinya itu selalu ingin berusaha bagaimana bisa memberi manfaat pada orang lain, sehingga meskipun kita tidak bisa bantu, paling tidak kita bisa menservis dia dengan ucapan kita, dengan wajah kita, dengan aura kita, seperti itu. Ya, ini nur, yang dimaksud nur tidak harus berarti harus celing kinclong. Bahwa celing kinclong diantara iya bisa jadi, tetapi tidak mutlak seperti itu. Tetapi bahwa di akhirat nanti umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya yang beriman, dan yang beriman tentunya yang sholat, itu akan ada tanda-tanda di wajah, atharis sujud namanya, tanda di keningnya, di wajahnya. Maka tanda di wajah itu tidak harus hitam Pak. Jadi jenengan kalau misalkan tidak hitam pun jangan berkecil hati, atau juga tidak perlu menyudutkan orang yang jidatnya hitam gitu. Meskipun mau disengaja mau nggak disengaja, mau terserahlah, itu Allah alam, Allah yang maha menilai. Tetapi yang pasti kelak di akhirat, kalaupun kita di dunia jidat kita tidak hitam, tidak usah berkecil hati, tidak perlu minder, atau tidak usah terlalu kepada orang yang jidatnya hitam, biasa-biasa saja. Hakikat atharis sujud itu yang merupakan ciri dari umat Rasulullah SAW itu nanti adalah di akhirat, dan itu yang akan dikenali oleh Allah, oleh Rasulullah, yang akan antri di mana ini, di telaga Haud, akan meminum air telaga Kautsar nanti, itu dikenali oleh Rasulullah dari atharis sujud tadi itu.
dari pancaran-pancaran wajahnya. Ini nur. Jadi nurun fil qalbi, nurul fil wajhi, ya, kemudian nurul fid dunya, cahaya di dunia. Orang yang sholatnya benar, maka di dalam kolbunya, di dalam wajahnya, di dalam dunianya dia terbimbing. Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang terpelihara dari sifat fahsya dan munkar, Pak, itu hidupnya tenang. Tidak ngadi-ngadi, tidak bikin-bikin alibi, alasan, tidak nutup-nutupi kekurangan. Dia akan hidup apa adanya. Bloko Suto, Mas Gianta, Bloko Suto itu apa adanya sudah. Ya begini, nggak ada yang ingin ditutup-tutupi karena memang tidak punya sesuatu yang harus ditutupi. Beda dengan orang yang perbuatannya fahsya dan munkar, curang, culas, dolim. Dia akan selalu hari-harinya digelisahkan oleh trik-trik. Apa itu trik itu? Kenapa, Pak? Cara-cara supaya dia menutupi kecurangannya itu, menutupi kedolimannya itu, menutupi dosa-dosanya itu. Dari hari ke hari membuat kamuflase. Maka dia hidup di dalam kemunafikan. Maka hidupnya tidak akan tenang. Dan makanya wajahnya akan tampak hitam bukan warnanya, tetapi auranya akan tampak mendung, ya, surem begitu, Pak. Terus hari-harinya juga tidak akan tenang. Insya Allah rezekinya pun juga akan kesulitan. Rezeki yang halalan thayyibah. Kalau rezeki asalkan rezeki, ya banyak saja, asalkan rezeki. Tapi yang halalan thayyibah itu yang akan tertutupi. Maka orang yang sholat itu dia dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza hazabahu amrun shallu. Kalau kalian mendapati satu bentuk permasalahan, suatu urusan yang rumit, maka sholatlah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu instrumen yang sangat indah bagi orang yang sholat. Di dalam Al-Baqarah 45 itu, wasta'inu bis-sabri was-sholat. Allah tidak terutama menyuruh as-sholatu dulu, tetapi Allah memberikan satu bentuk garansi. Wasta'inu wahai hamba-hambaku, apabila engkau memperoleh kesulitan dan engkau menginginkan jalan keluar dariku, kata Allah, wasta'inu, maka mintalah engkau pertolongan kepadaku, baru dengan sabar dan sholat. Dengan sabar dan sholat. Kita tahu perintah sholat ini turun di tahun ke-11 Hijriah. Di tahun ke-11 kenabian, maaf bukan Hijriah. Di tahun ke-11 kenabian, masih ada di Mekah. Sebelum tahun ke-11 yang beliau masih di Mekah, beliau itu diwajibkan oleh Allah untuk sholat malam. Tahannuts atau beruzlah atau bermunajat. Wallahu alam bentuknya apakah sudah sujud, ruku atau belum, tetapi sholat malam kala itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka akan diberi perintah kewajiban sholat 5 waktu ini sebelum di Isra Mi'rajkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sanulki alaika qaulan sakila. Sungguh aku akan memberimu suatu kalimat yang sangat berat atau suatu bentuk perintah yang sangat berat. Maka kala itu diwajibkan, Nabi SAW diwajibkan untuk sholat malam. Maka sholat ini, segala bentuk sholat ini memang disetting oleh Allah Subhanahu wa taala, dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita di dalam menghadapi semua bentuk
permasalahan, semua bentuk ujian. Maka tadi itu nasihatnya adalah idza hadzabahu amrun, apabila menemui suatu bentuk kerumitan urusan, maka fasallu, maka sholatlah kalian. Ketika kita jatuh tempo hutang misalkan Pak, dan hari itu belum ada sumber pendapatan yang akan bisa dibayarkan hutangnya, maka kalau kita merujuk pada hadis dan beberapa ayat ini, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sholat baru mikir syariatnya bagaimana. Banyak kasus, banyak kisah nyata orang yang sudah mentok hidupnya, kemudian dia menemui jalan buntu, kemudian dia sholat, dan diberikanlah usai sholat itu jalan yang tidak disangka-sangka. Ada seseorang yang sudah terusir dari kontrakannya, kemudian dia kesana kemari, kesana ngubungin siapa kecapean siang, kemudian sholat duhur di suatu masjid, kemudian baru dia di dalam sholat itu bermunajat semunajat-munajatnya untuk meminta pertolongan kepada Allah. Karena sudah mulai pagi capek, riwa-riwi belum juga makan, habis sholat itu, habis munajat itu dia tertidur, sampai dibangunkan oleh seseorang yang juga orang itu rupanya juga bingung di masjid itu. Cerita punya cerita, kisah punya kisah. Dia seorang CEO, seorang pemilik perusahaan yang akuntannya itu, administraturnya itu resign karena kecelakaan atau karena apa, dan kebetulan orang ini pandai di dalam akuntansi. Maka dia langsung tanda tangan kontrak di masjid itu dengan pembayaran yang sekian besar, dan pembayaran itu cukup untuk nutupi hutang yang jatuh tempo pada hari itu. Kisah-kisah seperti ini settingan Allah, dramatis. Sutradara-sutradara ternama kalah kalau mau bikin skenario seperti ini. Maka betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau berkehendak, idza arada syai'an, kalau dia berkehendak sesuatu, fakulallahu kun fayakun, maka cukuplah Allah menyatakan jadilah, maka jadi. Tapi juga kita tidak boleh terlalu berhayal Pak. Kita mentok kemudian kita bermunajat terus gak ngapa-ngapain. Ya tetap syariatnya kita harus berusaha. Usaha apa yang sekiranya bisa mendapatkan jalan, karena solusi itu diberikan oleh Allah bisa seketika, bisa melalui proses yang dekat, dan bisa melalui proses yang panjang. Tetapi bahwa seluruh rangkaian solusi itu disetting, sudah diatur, sudah disetel oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sholat. Maka tidak jalan yang paling mungkin kita lalui di dalam mengarungi, di dalam memperoleh keselamatan dunia dan akhirat kita ini adalah dengan sholat. Dan sholat ini adalah segala bentuk ibadah. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah, maka ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisari dari semua peribadatan. Dan doa yang paripurna, rangkaian doa yang lengkap, yang jangkep, yang sempurna, itu ada pada konfigurasi atau pada paket sholat, terutama sholat fardu atau sholat 5 waktu. Maka sholat di situ merupakan inti bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di beberapa ayat Allah juga sudah membocorkan bahwa sholat dan sabar, sholat ini merupakan bentuk munajat kita kepada Allah, pertolongan dari tangan gaib Allah. Sabar itu merupakan bentuk syariat kita. Tadi itu, kalau kita punya masalah, kemudian kita mentok, maka kita menempuh 2 jalan, sabar dan sholat. Sabar itu usaha dohir,
Kalau nggak punya beras, supaya punya beras, ya kerja atau pinjam atau minta sesuatu yang halal. Itu namanya sabar. Melalui proses syariat yang benar itu sabar. Kemudian sholat tadi itu kita mengetuk pintu langit, mengharapkan campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggerakkan pihak-pihak supaya menjadi sumber-sumber sebab terpecahnya solusi bagi hidup kita. Punya anak gadis nggak payu-payu misalkan, minta kepada Allah, Pak, sholat. Dan kemudian syariatnya ya berupaya menjalin komunikasi dengan pihak-pihak. Nggak usah malu, Pak, punya anak perempuan, kita berusaha untuk anak kita sudah waktunya menikah, belum menikah, untuk dicarikan jodoh. Tidak perlu malu, karena itu memang kewajiban wali. Dan nikahkanlah orang yang sendiri di antara kalian, itu kewajiban. Dan juga orang-orang di sekitar itu kewajiban menikahkan anak itu. Maka saya sering ketemuan orang, Ustadz, anak saya begini. Ustadz kan relasinya orang-orang baik-baik kan begitu. Kalau Ustadz itu biasanya Ustadz dimanapun lah ya, mesti koneksinya kan paling tidak ya, masa mau koneksi, mau bergaul sama orang-orang gali kan enggak ya. Orang-orang biasanya takmir makna, pondok mana, biasanya gitu ya, dititip-titipkan seperti itu. Dan tetap kepada Allah kita berserah diri, kadang ya cepat, kadang ya lama, tetapi insya Allah endingnya pasti kebaikan. Itu nggak usah ragu-ragu, berupaya, sabar dan sholat. Sabar itu jalan syariat, jalan zahir. Sholat itu maknanya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sabar itu tidak identik dengan kalau dipukul tidak balas, kalau punya anak tidak pernah dipukul anaknya, nggak pernah dimarahi. Bukan itu sabar. Ini sekalian kita meluruskan makna sabar. Sabar itu ya menjalankan sesuai dengan pensyariatan tadi itu. Kalau anak waktunya subuh tidak bangun, misalkan. Kalau masih umur belum 7 tahun diajari, 7 tahun diajari. Nanti kalau sampai 10 tahun, umur 10 tahun waktunya subuh tidak bangun, dibilangi, diajak. Kalau benar-benar sudah tidak mau, dipukul. Dan memukulnya mukul yang mendidik, bukan mukul yang menyiksa. Jadi memukul anak itu bukan berarti tidak sabar. Justru Nabiullah Ibrahim menyembelih Ismail itu justru dalam konteks kesabaran. Apa jahat Nabiullah Ibrahim menyembelih anaknya? Tidak. Maka di situ pengertian sabar dan sholat itu harus kita luruskan, sehingga sholat kita ini bermakna, tidak hanya ritual, tidak hanya menggugurkan kewajiban, tetapi memiliki efek, memiliki faedah, fadilah sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah. Yang pertama, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, yang menimbulkan cahaya-cahaya tadi itu. Yang kedua, mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia maupun akhirat. Demikian untuk sholat. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan butir-butir sabda Nabi yang berikutnya. Demikian kita akhiri saja ya. Nanti ngobrol-ngobrol boleh di luar atau boleh dilanjutkan kapan-kapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.